mewawancarai salah satu staf Bank Mandiri, yaitu Pak Heri Semantoro. Sebelumnya saya sudah melakukan appointment dengan beliau untuk melakukan wawancarai mengenai dampak kebijakan fiskal dan moneter bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kebijakan moneter yang diterapkan pada saat ini? Maksudnya kebijakan moneter yang diterapkan pemerintah atau kebijakan moneter yang mengacu kepada situasi ekonomi saat ini yang dilakukan oleh para pengusaha di Indonesia? Yang diterapkan oleh pemerintah dan yang mengacu pada perusahaan yang di Indonesia, khususnya yang di perbankannya, Pak. Kalau di perbankan kebijakan moneter yang dilaksanakan, kalau menurut saya tidak berpihak pada intensitas perbankan, melindungi perbankan nasional. Maka demikian, kita lihat saat ini banyaknya bank-bank asing yang berseliweran ke Indonesia masuk dengan mudah. Jadi regulasi untuk pembukaan bank asing di Indonesia itu sangat mudah. Sedangkan kita untuk masuk keluar itu sangat sulit. Jadi ketimpangan dalam regulasi perbankan sangat minim. Di satu sisi kan kita ketahui bahwa bunga ataupun dana dari bank-bank besar asing itu cukup besar. Mereka punya dana yang cukup besar, sehingga kita pun bersaing kadang-kadang agak berat di sisi korporasinya. Kalau di sisi retailnya mungkin kita agak bisa bersaing, namun kan yang cukup mempengaruhi perekonomian kan yang sisi korporasinya. Baik, terus kira-kira dalam segi pandang Bapak, regulasi yang seperti apa yang kira-kira bisa melindungi perbankan kita di Indonesia agar tidak bersaing ketat dengan bank-bank pemasok baru yang asing yang dari... Sebenarnya kalau saya kaji, pemerintah tuh harus adil, BI harus adil. Adilnya begini, kita lihat jangan kita membuka pintu lebar sementara orang tidak bisa membuka pintu lebar buat kita. Kita lihatlah bank-bank kita, bank pemerintah, Bank Mandiri, BNI, BRI. Kalau BRI oke lah, dia mempunyai basis dia. BNI sama Mandiri itu kalau mau membuka cabang di luar itu sulitnya minta ampun, tidak bisa cabang penuh. Kantor kas mungkin mereka malah picik lagi, jadi dia menggunakan bank di sana sebagai perwakilan bank kita. Kebanyakan kita contoh tengok di Jepang, di Malaysia kita tengok yang bisa masuk kan cuma bank normal, itu pun berapa sulit. Bank Mandiri mau masuk saja juga tidak bisa. BNI yang sudah sekian lama mempunyai hubungan dengan para pekerja Malaysia juga sangat susah buka cabang di sana. Malah yang kita ketahui bank-bank kita banyak tipu kayak di BNI kan, banyak BNI transfer ini, padahal mereka bukan itu agen-agen yang di sana yang bekerja cabang. Mari kalau pemerintah juga ingin memajukan bank nasional, coba berpikir kayak gitu. Bank swasta asing itu dibatasi, tidak sampai masuk ke kayak kabupaten. Contoh kayak di Pinang sudah masuk, UOB, tapi kan ada besar, DBS dan besar. Padahal kalau segi kerja mungkin kita bisa bersaing sama mereka. Nah, yang kedua memang kalau saya lihat perbankan, masyarakat Indonesia ini saya kira entah takut entah apa dia masih banyak pengusaha-pengusaha kita tuh menyimpan dananya di Singapura oleh para dana. Saat ini nampak saya BI sudah mulai bagus untuk pertanggungjawaban dana-dana ekspor. Misalnya kalau kita kayak ekspor boksit itu dananya harus masuk lagi ke dalam. Nah, mereka kejar PB-nya, ngejar bukti ekspornya lah, jangan sampai dana dari hasil bumi kita parkir di dalam. Nanti yang untung kan bank-bank luar, mereka punya dana yang besar, padahal duitnya duit pengusaha-pengusaha kita, sehingga itu akan merugikan perbankan dalam negeri kita. Jadi di satu sisi juga BI mungkin agak galau ya Pak ya, agak galau apabila dibatasi kan dengan dana-dana masuk yang dari luar itu kan juga dari sistem perekonomian kita juga terancam, sementara kan itu membuat pemasukan besar ke tidak, sebenarnya kalau kita kaji bukan soal galau, BI itu harus tegas. Kalau kita mau memperkuat bank nasional, biarkan bank nasional yang bermain di dalam negeri seperti pemerintah-pemerintah lain. Biarkan mereka mempunyai basic yang kuat di sini. Khusus bank-bank swasta, bank asing,
bermain di kota besar aja lah, Jakarta, Surabaya, Medan. Jangan sampai masuk ke kabupaten, sampai kan ada fungsi juga mereka kadang-kadang masuk ke kabupaten. Hal-hal seperti itu. Sementara kita untuk buka di cabang satu negara Indo aja susah. Mandiri itu sampai sekarang nggak ada izin tuh di Malaysia, ya kan? Di Singapura tuh nak buka pun susah. Itu BNI aja bertahan di Singapura tuh, kan gitu. Regulasinya lah kalau bisa disamakan untuk pembukaan cabang disamakan. Untuk pengawasannya memang sudah menjurus bagus tempat saya di Indonesia, karena hasil ekspor kita dipantau dan harus balik ke Indonesia lagi. Itu juga bagus sudah menurut saya. Mengapa demikian? Kalau misalnya ekspor itu tidak dipantau, hasil bumi kita diekspor keluar, tapi dana diparkir ke bank-bank luar. Yang kaya nanti kan bank-bank luar yang mereka punya modal karena punya dana murah yang banyak, sehingga kita untuk ekspansi di dalam susah. Yang kedua, kurs mata uang kita akan jatuh karena kita pada saat mereka ekspor, dolar ini tidak masuk ke dalam negeri lagi. Kita di dalam negeri kalau ada yang mau bayar utang mencari dolar ini susah. Akhirnya rupiah akan jatuh tinggi, dolar akan naik kayak gitu. Nah, itu memang ada satu sisi, ada peraturan BI yang baru itu cukup bagus. Saya lupa peraturan berapa, bahwa seluruh hasil ekspor harus balik lagi, itu BI kejar. Kalau uangnya tidak masuk kembali dan laporan tidak jelas, harus ada penjelasannya. Misalnya kalau duit sana untuk bayar apa, bayar utang, oke. Nasabah akan dilarang eksportir akan dilarang untuk melakukan ekspor barangnya kembali. Cukup bagus lah kalau sekarang. Kacamata perbankan, kalau perbankan sekarang untuk khususnya bank pemerintah mungkin sudah agak bagus karena mereka sudah menerapkan open management, ya, manajemen terbuka, orang bisa masuk, orang bisa keluar gitu kan. Kita lihat sekarang banyak pegawai-pegawai pro hire namanya dia masuk mau pemerintah, tapi tidak semua juga mereka bagus gitu. Ada juga cuma yang cari kedudukan atau ada yang dibawa temannya saja, takut sendirian pro hire di bank. Tapi pada prinsipnya menuju arah perbaikan lah. Mudah-mudahan ke depan bagus. Jadi semoga untuk kedepannya pemerintah itu bisa lebih tegas tadi ya Pak, lebih tegas menentukan langkah. Ya, menentukan langkah mana yang harus diprioritaskan untuk di negaranya kita sendiri. Kita protek lah negara kita dari cengkraman bank-bank asing gitu kan. Karena bank asing itu kita ketahui modal mereka kuat. Kayak Citibank mungkin modalnya beratus-ratus kali dari modal Mandiri ataupun modal BNI. Kayak seperti itu. Kalau untuk sekarang bank luar yang ini Pak, yang potensi besar untuk menguasai. Kalau saya lihat sekarang ini yang ligat gitu, yang membeli itu seperti Maybank dari Malaysia. Itu dia sudah membeli BII. Seharusnya namanya kan kalau Maybank aja jangan BII. Jadi sehingga dia sudah masuk segala lini gitu. Terus mungkin Danamon ya DBS. Danamon itu DBS yang membeli. Itu dari Bank Singapura yang dananya. Yang notabene juga kalau menurut saya itu dana-dana pengusaha-pengusaha kita semua mungkin. Karena ekspor kita kan banyak Singapura, mereka parkir di sana. Mungkin juga ada uang koruptor kita di sana kan. Ya itu. Ya kan, bisa banyak kan gitu. Kan gitu, pasti banyak itu. Tak usah kita pungkiri lah, karena satu-satu negara yang tidak mau mempunyai hubungan diplomatik yang kuat sama Singapura sama kita. Kayaknya agak repot. Kalau saya jadi presiden, saya putuskan hubungan Singapura itu kalau kembalikan semua koruptor kita. Minda, ada lagi? Ya, jadi tadi begitu menurut tanggapan Bapak ya, secara dari sisi perbankan terhadap kebijakan moneter yang diterapkan saat ini ya Pak. Tapi di perbankan ya. Dan Pak Gubernur mungkin itu saja yang ingin kami ketahui menurut kacamata seorang perbankan terhadap kebijakan moneter pemerintah Jakarta. Terima kasih atas waktunya Pak Ridwan. Terima kasih Bu Indah, selamat sore. Menanyakan sedikit Pak mengenai kebijakan dampak kebijakan fiskal dan moneter secara garis besar untuk Tanjung Pinang, ataupun Bapak bisa terangkan masalah
dampaknya ke perekonomian Indonesia di Republik Indonesia ini khususnya. Coba bisa jelaskan sedikit Pak? Saya bisa jelaskan sedikit tentang pengaruh kebijakan fiskal dan moneter itu. Jadi di mana saat sekarang ini kan BI rate itu terus turun. Ya. Dimana kalau misalnya bank sentral menurunkan acuan itu nanti semua yang berbau pinjaman itu otomatis harus turun mengikuti acuan dari bank sentral dan nanti Bank Indonesia. Nah, untuk kebijakan fiskal pemerintah itu pemerintah otomatis harus menaikkan pajak Gitu Pak ya. untuk meningkatkan. Jadi kalau kebijakan fiskal kan itu antara pendapatan negara dan pengeluaran. Pendapatan itu dari pajak, tax kan. Ya. Pengeluaran itu belanja negara. Ya. Dan itu apabila itu negatif, berarti pajak yang didapat lebih kecil dari kreditur. Otomatis pemerintah harus pinjam itu ada dua, misalnya satu dari namanya utang luar negeri dan yang kedua itu dari obligasi. Memang obligasi itu jadi salah satu pilihan pemerintah menerbitkan obligasi retail, ORI disebutnya kan? Iya. Pernah dengar? Pernah dengar Pak. ORI itu dijual lewat perbankan, di pasar sekunder juga ada. Itu bunganya juga lebih bagus dari bunga acuan BI. Dan diharapkan masyarakat berbondong-bondong untuk membeli produk itu, sehingga neraca perdagangan Indonesia tetap bukan neraca perdagangan antara teks pendapatan dan belanja negara itu tidak sampai defisit. Jadi harus tetap di kondisi stabil gitu Pak. Harus stabil. Nah, gimana merangsang mereka konsumen itu untuk membeli ori? Cara trik-triknya mungkin Kalau untuk membeli ori itu masyarakat sudah pada pintar ya kan? Mereka tahu dan maka mereka tanya, ori sekian sudah keluar belum? Kita kan misalnya ini masyarakat awam udah paham ya, gitu sudah Pak ya. paham. Sudah paham. Dan itu kan bisa retail ya. Iya. Kalau kita sendiri beli obligasi kan kita punya uang berapa ratus juta. Iya. Dan ini hanya Anda yang kebebasan 5 juta. Ori 5 juta. 5 juta nih Pak ya. 5 juta. Kalau menurut Bapak nih, supaya masyarakat luas lebih tahu dan kita juga bisa membeli ori lebih, gimana sih Pak supaya kalangan pelajar, pebisnis bisa tertarik untuk ikut serta dalam pembelian ori supaya gejolak yang Bapak sampaikan tadi itu tetap stabil. Jadi kita tuh jangan sampai melakukan hutang di luar lagi. Kita tahu sekarang ini hutang makin tahun makin meningkat ya Pak, seperti saya sekarang ini. Jadi sekarang itu kan basisnya internet, di mana informasi mudah didapat. Jadi kalau sering browsing internet, banyak yang mau di situ. Jadi kita harus melek data internet gitu Pak ya. Internet. Gitu. Jadi di situ ada semua, ori mulai dari harga, dari apa gitu, semua ada. Jadi dampak-dampak tersebut yang harus kita pertimbangkan gitu Pak, supaya lebih memajukan perkembangan perekonomian Indonesia. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan Bapak. Terima kasih Pak Heri. Oke.